Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sifwa Putri Agustina Arianto dengan NIM 25010030087. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia. Dengan mempresentasikan hasil penelitian, yaitu pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi interpersonal mahasiswa FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah cara mahasiswa berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok menjadi sarana utama komunikasi interpersonal yang digunakan secara intensif oleh mahasiswa untuk kepentingan akademik, organisasi, dan hubungan sosial. Meskipun media sosial mempermudah komunikasi dan memperluas jaringan sosial, penggunaan yang berlebihan berpotensi memengaruhi kualitas komunikasi interpersonal, seperti berkurangnya interaksi tatap muka. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif penggunaan media sosial terhadap pola komunikasi interpersonal mahasiswa FISIP di Universitas Islam Syekh Yusuf, guna memberikan kontribusi akademik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaan media sosial secara bijak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan media sosial berpengaruh positif atau negatif terhadap kualitas komunikasi interpersonal mahasiswa FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf? Yang kedua, bagaimana pengaruh pengguna media sosial terhadap pola komunikasi interpersonal mahasiswa FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf? Dan yang terakhir, bagaimana tingkat intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf? Adapun tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui arah pengaruh media sosial terhadap kualitas komunikasi interpersonal mahasiswa FISIP di Universitas Islam Syekh Yusuf. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap pola komunikasi interpersonal mahasiswa FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat intensitas penggunaan media sosial pada mahasiswa FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya terkait kajian komunikasi interpersonal dan komunikasi digital, serta memperkaya referensi akademik mengenai dampak media sosial terhadap pola interaksi mahasiswa. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa, memberikan pemahaman mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap pola komunikasi interpersonal. Yang kedua, bagi univ atau fakultas, menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program literasi digital dan pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal mahasiswa. Yang ketiga, bagi dosen, menjadi referensi dalam memahami pola komunikasi mahasiswa di era digital, sehingga dosen dapat menyesuaikan metode pembelajaran dan komunikasi yang lebih efektif sesuai dengan karakteristik mahasiswa. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, yaitu menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan media sosial dan komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi?
Jadi, komunikasi merupakan suatu kegiatan dasar bagi manusia. Dengan berkomunikasi, manusia bisa saling terhubung dengan individu lainnya dalam kehidupan sehari-hari mereka dimanapun mereka berada. Melalui komunikasi, manusia berinteraksi, berbagi informasi, membangun relasi, dan mempengaruhi pemikiran maupun tindakan orang lain. Tujuan utamanya menciptakan pemahaman bersama dan mempererat hubungan antara manusia. Kesimpulannya, bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan atau audiens. Sedangkan komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar dua orang atau lebih secara bertatap muka, yang memiliki kemungkinan pesertanya menangkap reaksi dari pesan yang disampaikan orang secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Adapun pola komunikasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola hubungan di antara dua individu atau lebih yang mengirimkan dan menerima pesan tertentu dengan cara yang benar sehingga pesan dapat dengan mudah dipahami. Contoh pola komunikasi yaitu pola komunikasi satu arah atau linear. Yang kedua, pola komunikasi dua arah atau interaktif. Yang ketiga, pola komunikasi banyak arah atau transaksional. Yang keempat, pola komunikasi vertikal. Dan yang kelima atau terakhir, pola komunikasi horizontal. Media sosial. Media sosial adalah sarana berbasis teknologi digital yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, serta membentuk jejaring sosial secara daring atau online. Media sosial memungkinkan penggunaan untuk membuat dan membagikan konten, seperti teks, gambar, video, maupun suara, serta merespon konten orang lain secara langsung dan dua arah. Dalam konteks ilmu komunikasi, media sosial dipahami sebagai media interaktif yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memungkinkan terjadinya umpan balik atau feedback secara cepat, sehingga proses komunikasi menjadi lebih dinamis dibanding media konvensional. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif melalui analisis statistik. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap pola komunikasi interpersonal mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui survei karena efektif menjangkau responden dalam jumlah besar secara efisien. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengguna media sosial terhadap pola komunikasi interpersonal mahasiswa. Media sosial memberikan kemudahan dalam berinteraksi dan memperluas jaringan sosial, namun juga berpotensi mempengaruhi kualitas komunikasi tatap muka. Melalui pendekatan kuantitatif, dengan metode survei, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai perubahan pola komunikasi interpersonal mahasiswa serta menjadi dasar bagi pengguna media sosial yang lebih bijak di lingkungan akademik. Sekian penjelasan singkat mengenai penelitian yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.